Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, menurut ucapan guru beliau, jika engkau dapati dirimu tertarik melakukan amal kebaikan itu disertai nasyat. Nasyat itu disertai semangat, tetapi di dalamnya tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki semangat dalam melakukan amal baik itu, giat melakukan amal baik itu, tapi tanpa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksud nasyat itu? Nanti akan kita bahas, atau apa yang dimaksud dengan semangat itu. Atau ma'a ajalatin la ma'a ta'annin. Melakukan amal baik dengan terburu-buru tanpa la ma'a ta'annin, ya, terburu-buru, tidak perlahan-lahan mempertimbangkan, tanpa pertimbangan. Wa ma'a amnin la ma'a khawfi. Nah, nanti apa itu yang dimaksud dengan ajalah akan kita bahas. Amnin la ma'a khawfin. Atau melakukan perbuatan amal baik itu disertai aman tanpa rasa takut. Apa yang dimaksud rasa takut? Kita bahas di pertemuan. Wa ma'a amma aman anil agibah la ma'a basirah. Melakukan amal baik itu dengan tanpa pengetahuan atas akibat dari perbuatan amal baik itu, ma'a basiratin, tidak dengan basirah, pemahaman, pengetahuan akibat atau dampak dari amal baik yang dia lakukan. Jika amal baikmu itu disertai dengan hal-hal negatif ini, fa'lam annahu minasyaitan. Ketahuilah bahwa ajakan amal baik itu sesungguhnya bersumber dari fajtanibhu. Fajtanibhu, maka tinggalkan niatan amal baik itu, walaupun itu adalah amal baik. Jadi ada aja melakukan amal baik disertai dengan pembawaan dalam dirimu saat menginginkan amal baik itu yang bertentangan dengan hal-hal di atas, yaitu ketika engkau mau melakukan amal baik itu disertai rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau melakukannya dengan pertimbangan, tidak dengan tergesa-gesa dalam melakukannya, dan pada saat itu engkau melakukannya disertai dan saat itu engkau melakukannya dengan basirah lil agibah, yaitu engkau melakukannya dengan pemahaman dan pengetahuan dampak dari amal baik yang kau lakukan ini di masa mendatang. Maka amal baik yang seperti itu, ajakannya, seruannya bisa bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa bersumber dari malaikat. Bisa bersumber dari malaikat. Qultu ana, Imam Ghazali mengatakan, menurutku, kata Imam Ghazali, wa ka'anna nasyat khiffatun fil insan lil fi'il min ghairi basiratin wa dzikri thawabin yunashituhu. Nah, mungkin yang dimaksud dengan semangat itu yang negatif ya, di dalam pengertian gurunya itu, mungkin maksud guruku itu yang dimaksud dengan nasyat, melakukan amal perbuatan dengan semangat, yaitu yang dimaksud semangat ini adalah semangat negatif, adalah semangat yang meluap, yaitu tindakan
reaktif gitu ya. Yang disebut dengan nasyat itu khiffatun fil insan lil fi'il, semangat yang rasa ringan di dalam diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan min ghairi basiratin, tanpa disertai kewaspadaan. Min ghairi basiratin, tanpa disertai kewaspadaan. Wa dzikri thawabin yunasyituhu, dan mengingat pahala yang bisa menjadikan dia bersemangat melakukan perbuatan tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan nasyat yang negatif, semangat yang negatif. Jadi dia melakukannya tanpa waspada dan juga tanpa mengingat pahala. Jadi mengingat pahala yang seharusnya bisa memberikan semangat yang positif bagi dirinya untuk beramal tadi. Jadi sudah dia menjawab seruan tadi dengan semangat yang tanpa kewaspadaan tadi. Nah, kalau dia menjawabnya dengan semangat yang tanpa kewaspadaan, nah ini berarti negatif. Harusnya seseorang ketika melakukan suatu perbuatan, ya dia harus waspada dulu dalam melakukan perbuatan baik tadi, yaitu dia melakukannya dengan benar-benar memahami apa yang dia lakukan. Sebab kalau tidak, boleh jadi itu jebakan setan supaya dia nanti dalam melakukan tindakan tadi dengan bodoh yang itu akan menjadikan dia putus asa di masa yang akan datang. Wa amma tsani fa mahmudun, kata Imam Ghazali. Yang kedua itu yaitu sikap perlahan-lahan. Fa mahmudun illa fi mawadi'a ma'dudatin. Sikap perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, itu adalah perbuatan baik. Illa fi mawadi'a ma'dudatin. Kecuali dalam beberapa hal. Nah, sikap tergesa-gesa dalam beramal itu negatif. Jadi harusnya kalau saya mau melakukan sebuah amal, jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan. Pikirkan terlebih dahulu. Dalam tindakan itu jangan terburu-buru. Pelan-pelan, rencanakan, pikirkan yang matang. Jadi kalau saya melakukan perbuatan dengan pelan-pelan, itu justru sesuatu yang terpuji. Karena tergesa-gesa itu sifat yang tidak baik. Nah, tergesa-gesa itu adalah perlahan-lahan itu adalah sesuatu yang terpuji. Illa fi mawadi'a ma'dudatin. Kecuali di dalam beberapa tempat. Di dalam beberapa tempat justru menyegerakan amal itu adalah sesuatu yang terpuji. Wa dzukira fil khabar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Nah, ini sabda Nabi ini menjelaskan bahwa amal dengan terburu-buru itu sesuatu yang tidak baik. Al-ajalatu minasyaitan. Kata Rasulullah, sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Illa fi khamsati mawadi', kecuali tergesa-gesa atau menyegerakan sesuatu dalam 5 hal. Apa saja 5 hal itu? Tazwijil bikri idza adrakat, menyegerakan
menikahkan anak perempuan yang masih perawan, idza adrakat, jika dia telah mencapai usia yang pantas untuk dinikahkan. Ini menyegerakan ini adalah perbuatan yang baik. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu banyak berpikir. Sedangkan yang lain, amal yang lain, kamu berpikir terlebih dahulu. Pikir terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Tapi menyegerakan menikahkan anak wanita yang masih perawan jika dia sudah mencapai usia yang pantas untuk dinikahkan, maka ini perbuatan menyegerakan amal dalam tempat ini sesuatu yang terpuji, kata Rasulullah SAW. Karena kalau tidak segera dinikahkan, bisa mengundang fitnah di mana-mana. Wa qada'id dain idza wajab. Kemudian menyegerakan amal yang terpuji lainnya, kata Rasulullah SAW, menunaikan atau melunasi hutang idza wajab, jika sudah sampai waktu membayarnya. Menyegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah punya uang untuk membayar dan waktunya sudah jatuh tempo, segera bayar, jangan engkau menunda-nundanya. Sebab dalam penunda-nundaan, menunda melunasi hutang itu justru sesuatu yang tidak terpuji. Tidak usah berpikir sampai 2 kali atau 3 kali dalam melunasi hutang jika engkau sudah memiliki uang untuk melunasinya dan sudah jatuh temponya. Itu justru kalau engkau berpikir berulang-ulang malah justru tidak terpuji. Tapi yang sifat terpuji dalam hal ini menyegerakan, ajalah. Wa tajhizil mayyit idza mata. Kemudian segera mempersiapkan mayit atau orang yang sudah wafat, menyegerakan persiapan proses pemakaman bagi mayit, itu sesuatu yang terpuji. Jangan ditunda-tunda. Idza mata, jika dia sudah wafat, segera lakukan proses pemakaman tadi. Jangan ditunda-tunda dalam memandikannya, dalam mengkafaninya, dalam menyolatinya, juga dalam menguburkan jenazah tadi. Dalam penundaan ini, menunda sesuatu dalam hal ini sesuatu yang tidak terpuji, atau berpikir 1 kali 2 kali dalam melakukan proses ini sesuatu yang tidak terpuji. Tapi yang benar justru disegerakan yaitu dalam bentuk yang wajar. Wa ghirad dhaif idza nazal, segera menjamu tamu jika dia singgah. Ini sesuatu yang terpuji, tidak menunda-nunda dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah wat taubati minadz-dzambi idza aznabta, bertaubat dari perbuatan dosa, idza aznabta, jika engkau berdosa. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau berdosa, jangan menunda-nunda berpikir-pikir untuk bertaubat, tapi segerakan taubatmu supaya tidak terlewat dalam hidupmu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang tidak baik. Nah, selain 5 hal ini, dalam melakukan amal baik, itu lakukan dengan perlahan-lahan. Berpikir terlebih dahulu dalam melakukan amal baik tadi. Bisa berpikirnya itu bisa bermacam-macam. Bisa jadi berpikir cara melakukannya dengan benar, bisa berpikir bagaimana melakukannya dalam bentuk yang paling utama, bisa berpikir apa hal-hal yang bisa membatalkan manfaat dari amal baik yang dia
lakukan, bisa berpikir tentang adab-adabnya, bisa berpikir tentang mana yang lebih afdol. Mungkin ada amal lain, amal baik lain yang lebih utama dari amal itu, dan bisa berpikir tentang dampak dari amal yang akan dia lakukan. Wa ammal khauf, sedangkan yang dimaksud takut dalam penjelasan gurunya di atas itu, gurunya mengatakan amal baik, seruan amal baik, ajakan amal baik, kalau ajakan itu engkau terima disertai rasa aman, itu berarti dari setan. Tapi kalau disertai dengan rasa takut, berarti itu datang dari Allah, ajakan itu, atau dari malaikat. Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Fayahtamilu ayyakuna fi itmamihi wa adaihi ala wajhihi wa haqqihi wa qabulillahi ta'ala iya. Yang dimaksud dengan takut di sini adalah engkau takut dalam melaksanakannya, dalam kaitannya dengan kesempurnaan dan pelaksanaan amal tadi sesuai dengan perintahnya yang benar, mewujudkan hak-hak amal tadi, yaitu engkau takut dalam melaksanakannya, dalam melaksanakan amal tersebut. Waktu engkau menerima ajakan tadi, di dalam hatimu ini ada disertai dengan rasa takut dalam melaksanakannya itu tidak sempurna sesuai dengan kewajiban dalam melaksanakannya. Dalam melaksanakan amal itu harus dilaksanakan dengan sempurna. Waktu engkau melaksanakannya ada rasa takut bahwa amal yang kau lakukan ini nanti tidak sempurna. Wa qabulillahi ta'ala iya, dan disertai rasa takut ketidaksempurnaan itu nanti bisa mengakibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan amal perbuatannya. Jadi waktu engkau melakukan itu jangan sampai, yang dimaksud rasa takut di sini bukan putus asa, tapi waktu engkau melakukannya engkau takut tidak sempurna, engkau melakukannya dengan betul-betul teliti. Membayangkan amal ajakan tadi, lalu engkau mau melakukannya dengan membayangkan atau memikirkan amal tadi harus aku lakukan dengan sempurna. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalku karena keteledoran aku dalam menjalankan amal ini, lalu menjadi engkau amal tadi dengan sempurna. Kalau ada rasa takut itu di dalam hatimu, berarti ini ajakan dari Allah atau dari malaikat. Tapi kalau engkau dalam menyambut ajakan tadi itu disertai rasa aman, yang penting saya melakukan amal ini tanpa ada rasa takut bahwa amal itu dilakukan tidak memenuhi hak-haknya sehingga bisa mengakibatkan Allah menolak amalnya tadi. Nah, itu biasanya berasal dari setan. Bisikan tadi berasal dari setan yang menjadikan engkau beramal merasa engkau melakukan suatu kebaikan, padahal yang kau terima dalam amal itu adalah sesuatu yang merugikan dirimu. Wa amma basaratul agibah, sedangkan yang dimaksud dengan basarah yaitu melakukan amal tadi dengan pemahaman terhadap agibah, dampak dari amal perbuatan yang akan kau jalani. Yang dimaksud dengan pemahaman tadi atau kewaspadaan terhadap akibat, fabi ayyatabassara wa yatayaggana annahu rusydun wa khair, yaitu dengan waspada, memahami, meyakini dengan kebaikan dan keyakinan amal yang dia lakukan itu adalah amal yang benar dan amal yang baik. Saat engkau melakukan amal tadi,
ini adalah amal yang benar dan ini adalah amal yang baik. Wa yahtamilu ayyakuna li ru'yatis sawab fil uqba wa rajaihi. Dan pada saat engkau melakukan itu, engkau melakukannya dengan mengharapkan pahala dan pemahaman bahwa engkau kalau melakukan ini, nanti engkau di masa yang akan datang akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan balasan baik, memiliki harapan itu. Jadi engkau tahu kalau saya melakukan ini, faham benar ini adalah amal yang baik dan amal yang benar. Kalau saya lakukan, maka saya nanti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang di akhirat saat saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar terhadap dampak dari amal ini di masa yang akan datang, bukan sekedar melakukannya tanpa pemahaman ini. Nah, dia mengatakan fa'alam dzalika muwaffagan, ketahuilah maksud dari definisi penjelasan ini muwaffagan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Nah, ini harus direnungi dalam-dalam penjelasan ini, tapi tidak boleh juga menjadikan kita was-was, kemudian nanti dalam melakukan amal baik, kemudian berpikir panjang lebar. Ya, yang betul orang kalau mau beramal baik, awalnya dia pada saat beramal baik itu dia tahu betul bahwa ini adalah perbuatan baik yang bisa mendatangkan dampak kebaikan di masa yang akan datang. Yang kemudian dia tidak melakukannya dengan tergesa-gesa, tapi berpikir dulu, berpikir dalam melakukannya perlahan-lahan, memperhatikan, waspada. Kemudian yang ketiga tadi, dalam melakukan sertai rasa takut jika amalnya itu tidak sempurna. Yang dimaksud dengan rasa takut tadi disertai dengan kehati-hatian dalam melakukan amal tadi sehingga dia melakukannya dengan sempurna. Tapi yang dimaksud kehati-hatian tadi bukan was-was juga, ya. Karena yang disebutkan adalah setelah kita membahas definisi ini, kemudian nanti rancu pemikiran kita dengan rasa was-was. Ada orang yang was-was kalau mau melakukan suatu amal, tadi saya sudah melakukan ini atau belum ya? Tadi saya sudah melakukan yang ini atau belum? Dengan pemikiran bahwa dia ini sekarang sedang berhati-hati. Itu bukan berhati-hati. Was-was itu bukan bagian dari kehati-hatian, tapi itu bisikan setan supaya kita tidak bisa mencicipi manisnya dari amal ibadah yang kita lakukan. Tapi yang dimaksud kehati-hatian di sini adalah melakukannya dengan jelas, setiap seluk-beluk amal tadi, adab-adabnya semua dia perhatikan, dari mulai modal amal tadi, pokok amal tadi, itu dia perhatikan, jangan sampai dia ketinggalan hal-hal yang wajib dari amal tadi, hal-hal yang rukun dari amal tadi. Kemudian dia mengejar sunnah-sunnahnya dan mengejar adab-adabnya, memenuhi hak-hak amal tadi karena takut amalnya ini tertolak, takut amalnya ini tidak diterima, disertai juga rasa harap. Setelah dia memenuhi hak-haknya, baru dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima amalnya. Nah, biasanya kalau was-was itu justru dia melakukan amal perbuatan dengan serampangan tanpa memikir terlebih dahulu. Selesai melakukan amal perbuatan itu baru dia was-was, tadi saya sudah melakukan ini atau tidak. Melakukan amal ibadah tanpa menghadirkan dirinya, seperti orang yang
seperti orang yang bermimpi gitu ya, melakukan amal begitu saja tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga dia tidak tahu tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum ya. Waktu berwudu saya tadi sudah mengusap atau mengguyur atau membasuh tangan saya atau belum ya. Dia melakukannya tidak dengan menghadirkan hatinya. Nah, ini hal-hal yang harus itu tadi namanya was-was itu ya. Nah, makanya kita harus melakukannya dengan menghadirkan hati, dengan memperhatikan seluk-beluk dari amal tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan membedakan ajakan baik yang dari setan atau ajakan baik yang berasal dari Tuhan dan dari malaikat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjawab ajakan-ajakan Allah dan malaikat dan menjauhi ajakan-ajakan yang bersumber dari setan dan bersumber dari hawa nafsu. Nah, dalam memahami semua ini, ya kita harus mengetahui secara detail perbedaan-perbedaan ini, kemudian nanti kita mulai mempelajari lintasan-lintasan hati itu. Tetapi yang dimaksud dengan mempelajari di sini bukan kemudian kita menghabiskan waktu duduk mencoba mendengarkan lintasan-lintasan hati kita, nanti akan terbuang percuma juga waktu kita. Nah, nanti kita ketika kita mau beramal baik, caranya ya kita harus memperhatikan ajakan-ajakan tadi. Kalau ada ajakan buruk, nah kita menerapkan juga apa yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali tadi. Ajakan buruk, ini jelas ajakan buruk, umpamanya bedakan ajakan buruk itu datangnya dari mana dan cara mengatasinya seperti apa yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali. Seperti umpamanya kalau ajakan buruk dari setan itu bentuknya seperti ini, cara menanggulanginya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajakan buruk itu datangnya dari hawa nafsu, cara menanggulanginya dengan menekan hawa nafsu kita tadi, menundukkan hawa nafsu kita. Kalau sampai sudah kita mencoba menekannya, tapi ajakan itu tetap ada, dengan menyalurkannya ke jalan yang benar, atau paling tidak kita keluar mencari teman yang soleh sehingga bisa mengurangi ajakan hawa nafsu tadi. Tapi sebelumnya kita juga harus melakukan hal-hal yang bisa melemahkan ajakan hawa nafsu itu, seperti berpuasa dan melakukan hal-hal lainnya yang bisa menekan keinginan-keinginan syahwat. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Fahadihi jumlatul fusul tsalatsa allati lazimatka ma'rifatuha fi faslil khawatir. Inilah 3 hal atau 3 bagian yang harus kau ketahui dalam pembahasan masalah lintasan-lintasan hati ini. 3 hal yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai lintasan, membedakan lintasan itu baik atau lintasan itu buruk, lalu membedakan lintasan baik, lintasan buruk yang datangnya dari Tuhan atau dari setan atau dari nafsu, lalu membedakan lintasan yang baik datangnya dari Tuhan atau dari malaikat, lalu mengenali lintasan baik yang sumbernya dari setan. Lintasan baik yang sumbernya dari setan. Nah, ini 3 hal yang engkau wajib mempelajari hal ini.
supaya amal ibadahmu nanti bisa kau lakukan dalam bentuk yang benar. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang kau sangka itu baik untuk dirimu, perbuatan baik yang kau sangka itu mendatangkan kebaikan bagi dirimu, tapi ternyata di kemudian hari justru engkau mendapat sesuatu yang merugikan, naudzubillah min dzalik. Umpamanya seperti orang yang melakukan sholat tetapi ujung-ujungnya sholatnya itu riya, banyak melakukan sholat sunnah, ajakan melakukan sholat sunnah itu dia penuhi dengan sifat riya di dalam hati, pamer. Dia merasa sedang melakukan kebaikan, padahal karena dia melakukannya tanpa kehati-hatian dalam memenuhi hak-hak sholat tadi, justru dia tidak mendapatkan apa-apa karena mansya, munculnya keinginan untuk melakukan sholat itu sudah pamer terlebih dahulu. Jadi dia sholat, nah ini mumpung ada orang di kanan kiri saya, dia giat tergerak melakukan sholat, padahal itu munculnya itu muncul dari niat pamer, bukan dari niat sholat. Nah, yang seperti ini bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena awal ajakan sholat itu ditujukan sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau orang niat sholat sunnah di dalam hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di tengah-tengah sholatnya timbul sifat riya. Yang seperti ini masih diterima oleh Allah karena memang menanggulangi sifat riya itu tidak mudah. Walaupun itu mengurangi kualitas sholatnya, kecuali dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu kondisi hambanya. Nah, kemudian nanti sebetulnya ada pembahasan yang lebih lanjut mengenai hal ini, mengenai riya dan hal-hal lainnya. Nanti akan kita bahas insya Allah di waktunya. Tapi yang penting bagi kita sekarang mengetahui 3 bagian tentang lintasan-lintasan hati ini. Kemudian fahami, ketahuilah 3 bagian dalam pembahasan lintasan-lintasan hati ini. Far'aha haqqaha, jagalah hak-haknya, artinya terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Wa am'inin nadhar fiha mastata'ta, dan renungkan, perhatikan, teliti hal-hal yang sudah kau pelajari ini sekuat tenagamu di dalam hidupmu. Perhatikan lintasan tadi, tidak usah memaksakan diri, tidak usah berlebih-lebihan, sekuat tenagamu. Ketika kamu teringat dengan hal ini, perhatikan lintasan-lintasan hatimu. Fa innaha min al-ulumil latifah, sesungguhnya ini adalah ilmu yang lembut, pelik, yang rumit, memang tidak mudah memahami hal itu. Nah, yang bisa memahami ya orang-orang yang rajin merenung, orang-orang yang rajin mempelajari, menggali batinnya. Tapi kalau orang yang hidupnya tidak memperhatikan hatinya, tidak memperhatikan batinnya, ya dia akan mengalami kesulitan. Apalagi orang yang belum memiliki tujuan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dia hidup apa adanya saja. Tapi orang yang sudah memperhatikan batinnya dalam kehidupan sehari-hari, dia nanti akan menemukan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini. Kalau orang sama sekali belum pernah memperhatikan batinnya, ya mungkin akan mendengar penjelasan seperti ini, dia akan kebingungan karena dia belum pernah praktek mendengarkan lintasan-lintasan hati yang ada di dalam dirinya. Nah, mulai kita memperhatikan hati kita saat kita menjalani hidup ini, saat kita mau berbicara, saat kita mau bertindak, perhatikan hati kita ini supaya mengucapkan sesuatu dengan
maksud yang benar, bertindak dengan tujuan yang benar, dan di jalan yang benar, dan mewujudkan lintasan hati itu juga dengan jalan yang benar. Ini merupakan ilmu yang lembut, yang kompleks. Asy-syarifah fi hadzal bab, kata Imam Ghazali, dan ini adalah rahasia yang mulia di dalam bab ini, di dalam pembahasan ini, ya, mengenai lintasan-lintasan hati ini. Wallahul muwaffiq bifadlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik melalui karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa amma faslul hiyal wal mukhada'at minasyaitan, sedangkan bagian atau pembahasan mengenai hiyal wal mukhada'at, tipu daya dan jerat setan. Kalau tadi mengenai lintasan-lintasannya, karena mau membahas bisikan-bisikan, maka kita harus membahas bisikan itu ada 4. Tidak dari setan saja. Dari Tuhan, dari malaikat, dari setan, dari nafsu. Nah, kita sudah mengetahui bisikan ini ada 4. Nah, karena ini babnya tentang rintangan setan, nah sekarang kita membahas tipu dayanya setan. Nah, kalau tipu dayanya setan bagaimana? Bukan kita membahas lagi 3 lintasan selain setan ini. Karena memang ini sebetulnya pembahasannya tentang setan ini, ya. Sedangkan tipu daya dan jerat setan, famajra dzalika, jalan tipu daya tadi, wa mithaluhu, dan perumpamaan, contoh-contoh dari tipu daya tadi, anna makaida syaitan ma'abni Adam fit ta'ah, contoh-contoh dan jalan tipu daya setan itu terhadap anak cucu Adam fit ta'ah, pada perbuatan taat, perbuatan baik, min sab'ati aujuh, ada 7 tipu daya setan pada anak Adam terhadap perbuatan taat yang ada di hadapan anak Adam tadi. Jadi kalau anak Adam itu mau melakukan perbuatan taat, setan itu punya 7 jerat, 7 tipu daya, 7 bisikan terhadap anak Adam tadi. Apa saja itu tipu dayanya setan? Kalau ada anak Adam tergerak hatinya mau melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahaduha, yang pertama, setan ini akan datang ayyanhahu anha. Setan akan mencegah anak Adam itu melakukan amal taat tadi. Jangan kamu lakukan amal taat ini. Akan mencegah Adam tadi melakukan amal taat tadi. Fa in azmahullah ta'ala, jika anak Adam itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dilindungi Allah, ya kita nurut terhadap setan tadi, ya sudah, kita akan menggagalkan amal taat tadi, baik itu wajib atau itu sunnah atau itu adab, akan kita tinggalkan. Makanya kalau mendengar ajakan setan ini, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering ucapkan itu, a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan setan. Pertama, dia akan mencegah anak Adam tadi melakukan amal baik tersebut, amal taat tersebut. Fa in asamahullah, kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, raddahu, maka dia akan menolak ajakan tadi. Bi angal, dengan cara dia berkata di dalam hatinya,
terlintas di dalam hatinya begitu saja, inni muhtajun ila dzalika jiddan. Aku ini perlu dengan amal baik ini. Bagaimana kok harus meninggalkannya? Aku perlu dengan amal baik ini. Idla buddali minat tazawwud min hadhihi dunya al-faniyah lil akhiratil lati lang ghidha'a laha. Sebab aku ini memerlukan bekal di dunia yang fana ini, di dalam hidupku di dunia yang fana ini, aku ini masanya mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti yang tidak ada putusnya, yang abadi. Nah, kalau aku tidak punya bekal, nanti apa bekalku menjalani hidup di akhirat? Nah, kok kamu malah mencegah saya melakukan amal taat ini? Enggak, saya harus melakukan amal taat ini. Ini kalau orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akibat dari keburukan dirinya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah membahas biasanya amal dosa itu menimbulkan dosa yang lain. Kalau yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan menjawab panggilan setan ini, dia tidak jadi melakukan amal taat. Tapi yang dilindungi Allah, dia akan menolak ajakan setan ini, tetap tergerak melakukan amal taat ini dengan dalih seperti yang disebutkan Imam Ghazali. Nah, kalau anak Adam ini tetap bersikeras melakukan amal taat tadi, menolak ajakan setan, setan itu tidak berhenti. Nah, ini ciri-cirinya setan, dia masuk ke pintu yang lain. Tsumma ya'muruhu bitaswif. Datang lagi dia mengajak anak Adam tadi, ya sudah, kamu lakukan amal taat ini, tapi jangan sekarang. Jadi setan ini mengajak anak Adam ini untuk menunda. Ini setan ini usahanya luar biasa ya. Pertama, kita diajak untuk tidak melakukan amal taat itu. Kedua, kalau gagal kita diajak menunda amal taat tadi. Menunda itu lebih baik bagi setan daripada kita melakukannya. Ya sudah, kalau kamu mau melakukan amal taat tadi, jangan lakukan sekarang, nanti saja, tunda, besok saja, atau nanti kalau kamu sudah umur sekian, atau nanti kalau dia datang, nanti kalau saya sudah sampai ke tempat ini, kalau kamu sudah sampai ke tempat ini, baru lakukan ini. Atau nanti kalau kamu sudah bertemu dengan kelompok ini, kamu lakukan ini. Sekarang jangan, tunda nanti saja. Nah, ini ajakan setan ini ya, taswif. Fa in asamahullah ta'ala, kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak Adam tadi, raddahu, dia akan menolak lagi. Menolak ajakan setan tadi. Bi angal laisa ajali biyadi, ajalku itu, kematianku ini tidak ada di dalam kuasaku, tidak ada dalam kendaliku. Ala anni in sawwaftu amalal yaum ila ghad, sampai-sampainya aku kok bisa menunda amal perbuatan baikku di waktu mendatang. Ini bukan, ajal ini tidak dalam kendaliku. Fa'amalu ghadin mata a'maluhu. Terus kalau aku tunda amal ini di esok hari, kapan aku bisa beramal? Kalau kematian datang. Fa inna likulli yaumin amalan. Sesungguhnya di setiap hari itu ada amalnya sendiri. Besok ada amalnya lagi. Saya mau melakukannya sekarang. Ini tidak mungkin saya tunda besok. Besok ya urusannya besok. Ini urusannya sekarang. Ini kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peperangan di dalam hatinya dengan ajakan setan tadi. Nah, gagal lagi setan yang kedua kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'muruhu bil ajalati. Kalau gagal yang kedua ini, dia tetap mau melakukan, tidak mau menunda, setan mengajak anak Adam tadi, ya sudah kalau gitu
lakukan ini segera, jangan kamu tunda-tunda. Jadi justru didukung oleh setan untuk melakukannya dengan segera, tapi dengan terburu-buru. Ini setan ini ya. Diikuti pola pikirnya anak Adam ini, tapi dihembuskan di dalam kepalanya ini agar dia melakukannya dengan terburu-buru, sampai setan itu mengatakan kepada anak Adam tadi, ajil, ajil, litafrugha likadha wa kadha. Ayo segera, segera, baca dengan segera. Al-Quran ini baca dengan ngebut gitu ya. Atau sholat ini lakukan dengan cepat supaya kamu punya waktu luang untuk melakukan ini. Kamu punya waktu luang untuk nonton TV. Kamu punya waktu luang untuk buka HP. Kamu punya waktu luang untuk melakukan amal-amal yang tidak ada faedahnya. Ya sudah, amal sekarang, lakukan amal itu sekarang. Cepat, cepat. Salat sunnah yang cepat. Nah, baca zikirnya yang cepat supaya kita melakukannya tidak ada rasa khusyuk, tidak ada bekas di dalam diri kita, sehingga amal itu tidak berdampak nanti untuk penyucian hati kita, karena kita melakukannya dengan bersegera, melakukannya dengan terburu-buru. Fa in asamahullah ta'ala, jika dia dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, raddahu, dia akan menolak ajakan untuk terburu-buru dalam melakukan amal tadi, bi'anggal, dengan cara dia, dengan dia mengucapkan galilul amali ma'at tamam khairun min kathirihi ma'an nuqsan. Kata dia, amal yang sedikit tapi sempurna dilakukan dengan memenuhi hak-haknya itu lebih baik daripada saya beramal banyak tapi nuksan, dengan kekurangan, tidak memperhatikan hak-haknya. Jadi saya tidak mau terburu-buru. Walaupun ini cuma sedikit yang saya lakukan, tapi saya mau melakukannya dengan sempurna. Subhanallah, berapa banyak di antara kita yang melakukan amal itu dengan terburu-buru sehingga tidak mendapatkan bekas dari amal perbuatan tadi. Ya sudah, yang penting saya melakukan amal itu, padahal melakukan amal itu sempurnanya dilakukan dengan memenuhi hak-haknya. Tsumma ya'muruhu bi'itmamil amal mura'atan linnas. Diajak melakukannya terburu-buru tidak bisa. Setan ini masuk dari pintu lain lagi. Memerintah, mengajak anak Adam itu melakukannya dengan sempurna. Jadi dia masuk lagi melalui pola pemikiran anak Adam tadi. Oh, kamu mau melakukannya dengan sempurna. Ya sudah, lakukan itu dengan sempurna. Lakukan dengan dengan perlahan-lahan amal tadi, tapi ujung-ujungnya buruk, mura'atan linnas, supaya orang-orang tahu bahwa kamu ini orang yang soleh. Nah, dihembuskan oleh setan ini ketika dia mau melakukannya dengan sempurna, supaya dia melakukan itu mura'atan linnas, pamer terhadap orang yang ada di kanan kirinya. Subhanallah, ini setan ini ya. Namanya juga tercipta untuk mengajak kepada keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak patah semangat untuk mengajak anak Adam ini dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti amalnya ini tidak sempurna kalau riya, pamer kepada orang, atau bahkan tidak diterima sama sekali kalau tujuan awal amalnya itu memang pamer supaya dipuji orang. Fa in asamahullah ta'ala, tapi kalau anak Adam ini termasuk hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, raddahu, dia akan menolak ajakan setan ini untuk riya, bianggal,
dengan ucapannya anak Adam tadi kepada setan itu, "Malladzi a'malu bimura'atin nas? Afala takfini ru'yatullah ta'ala?" Apa yang menjadikan aku ini beramal mengharapkan pandangan makhluk, pandangan manusia kepada diriku? Apakah tidak mencukupi aku pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diriku? Apa artinya manusia ini dibanding, apa arti pandangan manusia dibanding pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku, tidak bisa mendatangkan madarat kepada diriku. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa aku mengharapkan pujian dari orang? Ini kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya pada saat bisikan yang bagian ini dia akan termakan oleh bisikan setan ini, rusak kemudian amal ibadahnya dengan mengharapkan pujian dari makhluk. Thumma yuridu ayyuwaggi'ahu fil ujub. Kalau gagal dia gagal mengajak anak Adam itu untuk pamer kepada orang. Wah, ini diajak pamer kepada orang yang ada di sekitarnya, gagal. Yuwaggi'uhu fil ujub. Mengajak anak Adam tadi supaya terjerembab, terpeleset pada ujub. Ujub ini beda dengan riya. Kalau riya itu pamer, jadi dia perlu orang lain. Mau pamer kepada siapa kalau tidak ada orang? Nah, orang kalau selamat dari sifat pamer, belum tentu selamat dari sifat ujub. Kalau ujub itu bangga terhadap perbuatannya, terhadap dirinya sendiri. Bangga terhadap dirinya sendiri. Fayagul, setan itu, ma'agalaka wa aigodak. Betapa kamu ini orang berakal, hebat kamu ini. Sampai bisa menepis bisikan-bisikanku ini, luar biasa kamu ini. Wa aigodak, betapa tersadarnya kamu terhadap dirimu ini, sadar betul kamu ini. Amalmu ini betul-betul terjaga, luar biasa loh kamu ini, hebat ini. Setan ini menghembuskan ke dalam diri anak Adam ini supaya dia kemudian berasa betul ya, hebat saya ini, selamat dari bisikan setan. Setan sudah mengajak saya perbuatan buruk dengan dari berbagai arah. Saya ini hebat bisa menolak bisikan-bisikan setan ini. Bangga terhadap dirinya sendiri, padahal ujub ini termasuk hal yang tidak terpuji. Fa'in asamahullah ta'ala, jika dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raddahu, dia menolak bisikan setan tadi yang mengatakan kamu nih hebat. Hebat apa? Saya ini tidak punya kehebatan. Nah, kalau dia dilindungi Allah, bi'angal, dia akan mengatakan al-minnah lillah ta'ala fi dzalika duni. Ini kelebihan yang ada pada saya ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kekuatan dari saya ini tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya cuma saya ini hanya hamba yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya bisa menyadari ajakan burukmu dan saya bisa menolaknya. Wa huwallazi khassani bitaufiqihi, dan dia yang memberikan keistimewaan kepadaku melalui taufiknya, petunjuknya. Kalau saya tidak diberi petunjuk, ya saya termasuk orang yang termakan dengan ajakan kamu. Tapi alhamdulillah saya ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala li'amali qimatan 'azimatan bifadlihi, dia yang menjadikan amalku ini menjadi amal yang berharga, yang berbobot. Semua itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadluhu, dan kalau bukan karena karunia Allah, pemberian Allah itu,
فماذا كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى علي وجنب معصيتي له. Kalau bukan karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, apa artinya amal yang aku lakukan ini, amal kecil yang aku lakukan ini dibanding dengan kenikmatan yang melimpah ruah yang diberikan Allah kepada diriku dan dibanding maksiat yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau aku banggakan dari amalku ini? Ini kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal lagi setan mengajak dia untuk bangga terhadap amal perbuatannya, gagal setan. Tsumma ya'tihi min wajhin sadis. Lalu setan itu akan mendatangi dari bentuk dengan bentuk yang ke-6. Ini berarti tadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, ini yang ke-6 ya. Wa huwa a'dhamuha. Bentuk yang ke-6 ini yang paling jeratnya, yang paling berat ya. Wala yagifu alaihi illa kullu mutayaggid. Dan tidak ada yang bisa selamat dari jerat ini kecuali orang-orang yang betul-betul sadar, waspada. Wa huwa ayyagul, dia akan mengatakan, setan ini akan berkata lagi, ijtahid anta fissir. Lihat, ini orang sudah selamat dari ujub, dari riya. Setan ini menghembuskan lagi bisikan. Kalau begitu, ya sudah, kamu bersungguh-sungguh dalam ibadah ini fissir, di tempat yang tidak ada yang melihat. Fissir. Fa innallaha, jangan ketahuan orang ini ya. Fa innallaha ta'ala sayudhirahu alaik. Nanti Allah pasti akan menampakkan kelebihanmu ini. Jadi membisikkan ke hati kita, walaupun kamu berusaha ini tidak ada orang tahu, tidak ada orang yang tahu kelebihanmu, nanti suatu saat Allah akan menampakkan kelebihanmu. Supaya kita berharap kelebihan kita ini nanti nampak di orang. Padahal tidak ada orang, tidak bangga diri, tapi supaya kita ini punya harapan agar orang lain nanti sewaktu-waktu mengetahui kelebihan kita ini. Supaya berbelok, niatnya untuk Allah jadi untuk makhluk lagi. Wa yulbisu kulla amilin amalahu wa arada bidzalika dzarban minar riya. Karena setan itu menginginkan dia dengan bisikan itu kembali lagi ke bagian dari riya tadi. Supaya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in asamahullah taala, jika hamba ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, raddahu, dia akan menolak ajakan setan ini bi angal, dia akan mengatakan ya mal'un, hai yang terlaknat, ilal an kunta ta'tini min wajhi ifsadi amali, sampai sekarang ini engkau masih datang terus dengan berbagai cara untuk merusak amal ibadahku. Wal an ta'tini min wajhi ikhlasihi litufsidahu, dan sekarang engkau datang kepadaku dalam bentuk seakan-akan mengajak aku ikhlas, padahal dengan tujuan riya. Seakan-akan bentuknya ikhlas kan? Sudah, sembunyikan amalmu supaya nanti ditampakkan oleh Allah kelebihanmu. Nah, ini sudah tidak ikhlas lagi. Seakan-akan dia mengajak kita ini ikhlas, padahal ujung-ujungnya mengajak kita riya, karena ada harapan nanti supaya amalnya diketahui orang banyak. Seperti kita sholat ini sendiri ini ya, tidak ada orang tahu. Tapi di dalam hati kita punya harapan, ini kalau orang-orang itu datang, masuk, lihat aku seperti ini, wah hebat. Tanpa ada orang, ini sudah salah satu bentuk riya juga, kata Imam Ghazali. Ini ajakan setan ini ya. Innama ana Abdullah ta'ala wa huwa sayyidi. Aku ini hanyalah hambanya Allah,
dan dia ini adalah Tuanku, Tuhanku Allah ini. In sya'a adhar wa in sya'a akhfa. Kalau dia menghendaki akan menampakkannya, kalau dia menghendaki akan menyembunyikannya, ya sudah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya niatan sama sekali seperti ini. Wa in sya'a ja'alani khatiran wa in sya'a ja'alani hagiran. Kalau dia mau menghendaki aku bisa dalam kondisi yang berbahaya, kalau dia menghendaki aku juga bisa dalam keadaan yang sangat hina. Wadzalika ilaih, ini semua urusannya Allah, bukan urusan aku. Ini hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubali, aku tidak peduli. In adhar dzalika linnas aw lam yudhirhu. Mau ditampakkan oleh Allah kepada orang, mau tidak ditampakkan, falaisa bi'idihim syai'. Manusia ini tidak punya pengaruh apa-apa. Kalau dia dilindungi Allah, dia akan mengatakan itu. Manusia ini tidak ada pengaruhnya apa-apa. Aku tidak mengharap apa-apa dari orang. Mau ditampakkan sama Allah, tidak menambah apa-apa dalam diriku. Mau tidak ditampakkan, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, nah yang aku tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setan mesti ada satu jerat lagi. Thumma ya'tihi min wajhin sabi'. Dia akan datang dengan dalam bisikan yang ke-7. Wa yaqul la hajata laka ila hadzal amal. Kalau begitu, kalau semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu ini sebetulnya tidak perlu melakukan amal ini. Li'annaka in khuliqta sa'idan, sebab kalau engkau ini tercipta dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang bahagia, lam yadurruka tarkul amal, maka meninggalkan amal ini tidak akan mendatangkan madarat. Kan kalau kamu diciptakan untuk menjadi bahagia, kamu tinggalkan aja amal ini. Buat apa? Kan kamu sudah ditakdirkan bahagia. Wa in khuliqta syagiyan, tapi kalau engkau tercipta menjadi hamba yang celaka, lam yanfa'uka fi'lahu. Ini lihat, ini setan nih. Lam yanfa'uka fi'luhu. Setan ini ya. Kalau engkau ditakdirkan oleh Allah termasuk hamba yang celaka, apa manfaatnya kamu beramal ini? Sudah capek-capek kamu amal, ujung-ujungnya kamu celaka. Setan ini. Ajakannya setan supaya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in asamahullah ta'ala, kalau dia termasuk hamba yang dilindungi oleh Allah, raddahu, dia akan menolak ajakan setan ini. Bianggal dengan ucapannya innama ana abdun. Ini saya selesaikan tinggal sedikit ya. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Wa 'alal 'abdi imtithalul amri li'ubudiyatihi. Kewajibannya hamba itu hanya menjalankan perintah dalam ibadahnya. War rabbu a'lamu birububiyatihi. Sedangkan Tuhan itu adalah zat yang paling tahu, maha tahu dalam kedudukannya sebagai Tuhan. Yahkumu ma yasha. Dia akan menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa yaf'alu ma yurid. Dan dia akan memutuskan apa yang dia maui. Wali annahu yanfa'uni al-amal kaifama kuntu li'anni in kuntu sa'idan. Tapi amal ini, amal perbuatanku ini pasti akan bermanfaat bagiku apapun akhir ceritaku, kata dia. Itu bukan urusanku, aku ini nanti bahagia, celaka, bukan urusanku, tapi aku berharap aku ini jadi orang yang bahagia. Tapi amal ini akan bermanfaat bagiku apapun yang terjadi pada diriku. Li'anni in kuntu sa'idan, kalau aku ini termasuk orang-orang yang bahagia, ihtajtu ilaihi li ziyadati thawab, maka aku perlu amal ini untuk nambah pahalaku. Kalau aku ditakdirkan termasuk orang yang bahagia, aku tetap perlu beramal. Kenapa? Supaya nambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu syagiyan, kalau aku termasuk orang yang celaka, fa ana muhtajun ilaihi kaila alumu nafsi, kata dia. Ini untuk jawab setan ini ya. Kalau aku termasuk orang yang celaka, ya aku tetap mau beramal supaya aku nanti tidak
tidak mencaci diriku sendiri. Kalau aku tidak beramal, lihat gara-gara kamu tidak beramal, kamu celaka. Tapi kalau aku beramal sekarang, paling tidak aku ini sudah berbuat gitu loh. Bukan orang yang datang dengan tangan kosong. Walaupun ala annallaha ta'ala la yu'agibuni ala ta'ah bikulli hal. Walaupun pada hakikatnya Allah ini tidak akan menghukumku atas perbuatan amal taat dalam segala kondisi. Wala tadurruni, dan dia tidak akan mendatangkan bahaya kepada diriku. Ala anni in udkhiltun nar wa ana muti'. Kalau andai kata aku nanti dimasukkan ke neraka, padahal aku dalam keadaan taat kepadanya, ahabbu ilayya, lebih baik bagiku, min an udkhilaha wa ana asin, daripada aku dimasukkan ke neraka dalam keadaan bermaksiat. Lebih baik aku tetap beramal. Aku mau dimasukkan ke neraka, ke surga, itu bukan urusanku. Kalau aku dimasukkan ke neraka, lebih baik aku masuk ke neraka dalam keadaan taat daripada aku masuk neraka dalam keadaan maksiat. Padahal orang yang taat tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Fakaifa wa wa'duhu haq, bagaimana mungkin, tapi padahal janjinya Allah itu benar. Wa gauluhu sidqun, dan ucapan Allah itu adalah ucapan yang paling benar. Wa qad wa'ada 'ala ta'at bitsawab, padahal dia telah janjikan amal taat itu dengan pahala. Faman laqiyallahu ta'ala 'alal iman wa ta'ah, bagi siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan beriman dan beramal taat, lam yudkhilin nar, albattah tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. La listihgagihi bi'amalil jannah, tapi masuknya ke surga itu bukan karena hak dia, karena amal perbuatan, karena amal perbuatannya itu bukan menjadikan, jadi yang menjadikan dia masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya, walakin liwa'dihi shadiq ta'ala, yang menjadikan dia masuk ke surga itu karena janjinya Allah itu. Allah itu berjanji kalau ada hambanya yang taat akan masuk surga. Jadi masuk surganya bukan karena amal taatnya, karena Allah ini tidak pernah mengingkari janjinya. Walihadzal makna, dari makna ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Akhbar Allah Ta'ala anis su'ada, tentang orang-orang yang bahagia. Idh qalu, ketika dia berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Nanti orang-orang yang bahagia itu, mereka akan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kami ini mempercayai, mengimani janji-janjinya, yang segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi janji-janjinya kepada kami ini, sehingga kami dulu beramal taat, dijanjikan surga, dan sekarang kami dimasukkan ke dalam surga. Fatayaggad rahimakallah, bangunlah, sadarlah, semoga Allah merahmatimu. Fa innal amra kama tara wa tasma', sesungguhnya perkara yang terjadi ini seperti yang kau lihat dan kau dengar dari penjelasanku ini. Wagis alaihi sa'iral af'al wal ahwal, maka terapkan semua yang kau dengar ini dari penjelasan-penjelasanku dalam setiap amal dan kondisimu. Lalu wasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'idz bihi, berlindung kepada Allah. Fa innal amra biyadih, sesungguhnya segala perkara itu ada dalam kuasa Allah. Wa minhu at-taufiq, dan darinya segala taufik. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, dan tidak ada daya upaya kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesailah pembahasan mengenai rintangan setan. Jadi ini rintangan yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke rintangan yang keempat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-a'iq ar-rabi',
Rintangan yang keempat yaitu an-nafsu, hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala rintangan dalam mendekat kepadanya dan selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak, dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.